Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak semua, sebelum masuk ke materi pembelajaran, sebelum Ustadz jelaskan materinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah anak-anakku, untuk materi pertama kita kali ini, Ustadz ingin membahas buka bab pertama tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila atau Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sebelumnya udah hafal belum tentang Pancasila? Baik, yuk kita semua ucapkan dari sila pertama sampai sila kelima. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah barusan tadi kita baca dari sila pertama ke sila kelima. Baik, ada yang tahu contoh dari pengamalan sila-sila itu sendiri? Ya, dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih contoh yang bisa kita ambil di kehidupan sehari-hari dari Pancasila yang pertama? Yaitu apa tadi sila pertama? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, contoh singkat atau contoh sederhananya, sila pertama, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari ialah kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, kalau kita muslim, maka kita beribadahnya gimana? Ya, kita sholat 5 waktu, kita puasa, kita zakat, dan sebagainya, sesuai dengan keyakinan masing-masing atau keyakinan yang kita anut. Nah, itu contoh sederhana dari pengamalan sila pertama. Untuk pengamalan sila kedua, apa itu sila kedua? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila kedua ini ada kata adil nih. Kalian udah tahu belum sih? Adil menurut kalian itu bagaimana? Apakah seimbang atau sama rata atau bagaimana menurut kalian? Seperti ini atau seperti ini? Ya, itu semua bisa dikatakan adil. Tapi di sini yang dikatakan adil sesungguhnya itu ialah menempatkan posisi pada tempatnya. Nah, itu yang baru yang dikatakan adil. Kok terus ada timbul pertanyaan, kok seperti itu Ustadz? Contohnya gimana Ustadz? Nah, untuk contoh sederhananya bisa Ustadz contohkan seperti ini. Ustadz punya ibu dan Ustadz punya adik juga. Nah, ibu Ustadz mengasih uang Ustadz itu 100.000 dan ngasih uang adik Ustadz itu 100.000 juga. Nah, kalau yang dikatakan adil itu ialah menempatkan posisi pada tempatnya, maka yang contoh tadi itu belum bisa dikatakan adil. Karena kenapa? Karena kebutuhan Ustadz jauh lebih banyak ketimbang kebutuhan adik Ustadz. Kebutuhan Ustadz misalnya 100.000 orang, sedangkan kebutuhan adik Ustadz itu 100.000 lebih. Maka kalau menempatkan posisi pada tempatnya itu Ustadz dapat jauh lebih banyak. Itu
untuk contoh sederhana dari sila yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga ialah persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia pasti kalian udah tahu dong, kalau ngomongin persatuan pasti sama eratnya kayak berhubungan rantai gitu. Contoh sederhananya ialah kita selalu mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi kita. Contohnya gimana Ustadz? Nah, contohnya ialah saat kita ada acara untuk 17-an, nah kita juga nih memiliki agenda misal untuk tidur. Nah, agenda pribadi kita kan cuma tidur. Nah, sedangkan ada acara nih untuk 17-an. Nah, maka kalau untuk pengamalan sila yang ketiga, maka kita pentingkan dulu untuk mengikuti upacara tersebut. Nah, itulah contoh kecil dari atau contoh sederhana dari sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat nih, ada lagi nih, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini udah bisa dijelaskan atau bisa disimpulkan bahwa apapun, kalau kita ada masalah, kita usahakan selesaikan dengan cara bermusyawarah atau berembuk. Kita cari jalan keluarnya, kita bertukar pikiran, bertukar ide. Jadi ide yang satu dengan ide yang lain kita gabungkan, kita cari solusi yang sesuai atau yang tepat. Di sila keempat juga ini bisa dikatakan juga, kalian sudah tahu apa itu DPR? Tahu kepanjangan DPR? Iya, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu ialah suatu dewan yang berfungsi untuk mewakili dari aspirasi-aspirasi atau ide-ide masyarakat. Misalnya gini nih, ketika kalian mempunyai ide untuk bangsa Indonesia, kalian bisa nih mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk diajukan kemana, Ustaz? Nah, benar, untuk diajukan ke sini. Nah, apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, nanti di sini akan dimusyawarahkan untuk dicari solusinya. Nah, itulah contoh kecil dari sila yang keempat, yaitu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini nih, sila yang kelima termasuk ialah cita-cita utama bangsa Indonesia atau tujuan utama bangsa Indonesia. Jadi cita-cita utama bangsa Indonesia itu ada di sila yang kelima. Apa itu? Ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ialah agar tidak ada nih yang namanya masyarakat Indonesia ada yang kaya, ada yang terlalu miskin, ada yang terlalu kaya. Itu jadi bisa disamaratakan semua, kalau bisa kaya semua, amin. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Monggo kalian tanyakan. Baik, Ustadz lanjutkan ya. Materi selanjutnya ialah BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Kepanjangan apa? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bener banget, ialah badan yang ditugaskan untuk menyiapkan atau menyelidiki terkait persiapan apa saja yang akan dilakukan
untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kapan itu kemerdekaannya? Ialah tanggal 17 Agustus 1945. Siapa sih ketua dari BPUPKI? Nah, pintar banget pertanyaannya. Ketua dari BPUPKI itu sendiri ialah Insinyur Soekarno. Wakilnya siapa? Muhammad Hatta. Nah, sebelum itu siapa sih yang mengetuai BPUPKI sebelum Insinyur Soekarno? Nah, ialah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Itulah ketua pertama dari BPUPKI, atau kalau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Zumbi Kosakai. Kalau PPKI nanti ada materi nih PPKI. Kalau PPKI itu Dokuritsu Zumbi Inkai. Nah, kalau BPUPKI itu Dokuritsu Zumbi Kosakai. Baiklah anak-anakku semua, sampai di sini dulu pertemuan Ustadz. Semoga ada manfaatnya, semoga kalian paham dan bisa mengamalkan dari sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima di kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ustadz akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.